Bismillahirrahmanirrahim. Kaget nggak? Kaget dong, nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah bertemu kembali ya lewat pembelajaran daring pada hari ini hari Senin. Alhamdulillah ya hari Senin, hari dimana kelahirannya Rasulullah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seneng nggak sama hari Senin? Harus seneng ya, karena itu sebagai pertanda kalau kita cinta sama Rasulullah. Teman-teman, hari ini tematik muatan IPA adalah pembelajaran terakhir di kelas 5. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa ya teman-teman ya, kebersamaan kita sudah hampir di ujung waktu ya, di ujung pertemuan atau di ujung kebersamaan. Ya, hari ini adalah hari terakhir belajar IPA di kelas 5. Tema 5I, tema yang terakhir teman-teman. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dipermudahkan oleh Allah dalam menerima pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya Bu Guru mau cerita sedikit aja bahwasanya kita manusia diciptakan oleh Allah ya, kemudian ditempatkan di planet yang bernama Bumi ya, sudah dengan segala sesuatu hal yang mendukung kehidupan kita ya. Artinya Allah sudah menciptakan bumi ini beserta isinya yang bermanfaat buat manusia ya. Banyak hal kita tidak bisa menghitungnya ya. Semua Allah menciptakan di muka bumi ini untuk manusia ya. Dan kita sebagai manusia, sebagai khalifah, harusnya bertanggung jawab dan bijaksana. Itu dia ya. Kok ngomongin itu? Iya, karena ini ada sangkut pautnya sama pembelajaran kita teman-teman hari ini. Materi ini bukan seperti biasanya. Materi pada hari ini adalah bukan itu ya teman-teman ya. Ini materi dalam pengertian yang lain ya. Materi dari dalam pengertian yang lain ya. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sekali lagi ya, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa itu apa? Massa itu adalah berat, teman-teman. Ya, massa itu artinya berat. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi itu kemudian terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah zat tunggal. Apa? Zat tunggal, betul. Kemudian yang satu lagi bernama zat campuran ya. Yang satu tunggal, yang satu campuran. Kalau tunggal artinya apa? Ya, tunggal itu cuma ada satu ya. Tunggal itu artinya satu, cuma satu. Sedangkan kebalikannya zat campuran, ya namanya aja udah campuran ya, berarti lebih dari satu. Zat tunggal, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat yang sama ya. Misalnya atau contohnya ada belerang, oksigen, dan juga karbon. Zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri dari gabungan dari dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Makanya disebut dengan zat campuran. Contohnya apa? Contohnya adalah air laut. Ya, air laut itu terdiri dari apa? Dari dua unsur ya, atau mungkin malah justru lebih. Air laut itu terdiri dari pertama adalah air, kemudian garam, makanya airnya asin ya. Itu dia contohnya dari zat campuran. Next, zat tunggal. Kita akan bahas tentang zat tunggal ya. Zat tunggal adalah ya, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Sekali lagi, zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur apa lagi? Senyawa apa lagi? Yuk kita belajar bersama. Unsur, pengertian dari unsur adalah ya, senyawa dan unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain
melalui reaksi kimia ya, tidak bisa dia diuraikan, tidak bisa diuraikan tuh maksudnya tidak bisa diurai itu dipecah gitu ya menjadi zat-zat lain ya melalui reaksi kimia. Contohnya ada oksigen, hidrogen, nitrogen, aluminium, besi, emas, dan perak. Oksigen yang kita hirup ya setiap saat itu adalah zat tunggal yang berjenis unsur. Nah, sekarang senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal, sama-sama zat tunggal ya, yang terdiri dari dua atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Contohnya ada air, karbon dioksida, dan natrium klorida atau kita biasa kenal dengan garam dapur ya. Itu zat tunggal teman-teman. Terbagi dua, unsur dan senyawa. Pengertiannya sudah ada ya. Next lagi berikutnya adalah silakan muncul, nggak usah malu-malu. Zat campuran. Nah, tadi zat tunggal, sekarang zat campuran ya. Nah, kalau zat campuran itu ada campuran homogen. Ada juga zat campuran heterogen ya. Jadi zat campuran terbagi dua juga, yaitu campuran homogen sama campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata sehingga setiap bagian campuran memiliki sifat yang sama. Contohnya campuran air dan garam. Sekali lagi kita baca ya sambil kita ingat-ingat, kita tanamkan biar paham. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata ya. Karena dia rata, jadi setiap bagian campurannya memiliki sifat yang sama. Contohnya nih ya, campuran air dan garam. Misalnya ada air, terus ada garam, terus kita aduk bareng teman-teman. Apa yang akan terjadi? Bisa nggak dipisahin lagi? Nggak bisa ya, nggak bisa dipisahin lagi. Kemudian juga sudah tidak jelas mana yang air, mana yang garam. Wah, sudah jadi satu. Sementara kalau campuran heterogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata. Dia tercampur tapi tidak merata, teman-teman ya. Tidak tercampur secara merata sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat berbeda. Contohnya apa? Contohnya adalah campuran air dan kopi. Jadi teman-teman kalau seandainya pernah lihat atau mungkin pernah bikin kopi ya, itu kan kopi terus misalnya dikasih air gitu ya, terus kita aduk. Nah, terus aduk jadilah sebuah kopi gitu ya, minuman kopi. Ada nggak sesuatu sisanya atau kelihatan nggak? Pasti ada ya, namanya ampas kopi. Nah, itu dia campuran air dengan kopi dikatakan campuran heterogen karena campurannya terdiri dari dua ya, dua atau lebih zat tunggal, si air sama si kopi tadi, yang tidak tercampur secara merata sehingga ada bagian campurannya yang memiliki sifat berbeda ya. Contohnya tadi tuh air dengan kopi, campuran heterogen namanya. Ini tugas teman-teman hari ini, kerjakan halaman 7 tematik kimia nomor 1 dan 2. Langsung di buku paket aja. Ya, nggak usah tanya-tanya lagi Bu Guru, tulis di mana? Tulisnya di buku paket. Oke, lanjut, masih ada. Oke. Tetap fokus, jangan dimatiin, jangan keluar, jangan di-skip. Membedakan campuran homogen dan campuran heterogen. Gimana caranya? Yaitu campuran homogen memiliki ciri seluruh bagiannya selalu sama dan tercampur rata sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan kayak tadi ya. Misalnya air sama garam tadi, nggak bisa udah dibedakan kalau udah menyatu. Ya, tidak bisa terpisahkan. Cialah. Kemudian ada contohnya. Ya, ini dia ya. Alkohol 70%, sirup di gelas. Maksudnya sirup di gelas, sirup yang udah tercampur sama air ya. Kita bikin sirup nih, minuman sirup, air sama sirup ya. Terus kita aduk.
udah tidak bisa dibedakan ya, mana air, mana sirup, udah jadi satu semua. Itu ya contohnya campuran homogen. Heterogen sekarang ya. Campuran heterogen punya ciri yaitu tidak memiliki komposisi yang tetap seperti campuran homogen yang tadi. Partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. Campuran bersifat keruh dan tidak tembus cahaya ya. Jadi ingat iklan itu tuh, iklan jus ya. Iya mah nggak tembus ya. Aduh jadi iklan. Nah itu dia contoh campuran heterogen ya. Tadi apa cirinya? Tidak memiliki komposisi yang tetap seperti campuran homogen. Partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan ya. Jika didiamkan. Jadi ada ampasnya gitu lah. Kelihatan sari-sarinya. Campurannya bersifat keruh dan tidak tembus cahaya. Ini contohnya apa ya? Air tanah, air dan minyak, adonan beton dan juga keju. Kalau adonan beton maksud apa? Adonan beton tuh misal kita mau bangun rumah pasir sama dicampur sama semen ya, sama pasir, semen, air itu kalau diaduk teman-teman, kalau didiemin maka akan terpisah tuh antara si air dengan si pasir sama semen. Seperti itu contoh campuran heterogen. Komponen penyusun campuran ya, komponen penyusun campuran. Komponen penyusun campuran itu bisa dapat berupa yang pertama adalah zat padat dengan zat padat. Maka contohnya yaitu gula pasir dengan kopi. Ya, jadi gula pasir dengan kopi itu adalah contoh dari zat padat dengan zat padat. Contohnya gula pasir dan kopi. Gula pasir dengan kopi maksudnya. Kemudian ada zat padat dengan cair, contohnya gula pasir dengan air. Zat padatnya itu siapa? Gula pasir, pinter. Dengan cairnya yang mana? Air ya. Kemudian ada juga zat padat dengan gas, yaitu contohnya debu di udara. Kemudian yang keempat ada zat cair dengan zat cair lagi, yaitu alkohol. Alkohol kan zat cair ya. Kemudian air juga zat cair, maka contohnya dari zat cair dengan zat cair adalah alkohol dengan air. Terus ada juga zat cair dengan gas, contohnya air di udara saat hujan. Ada lagi? Ya ada gas dengan gas. Udara yang merupakan campuran dari macam-macam gas, misalnya kentut terus terurai di udara. Kenapa harus itu ya contohnya? Ya seperti itu ya teman-teman ya. Insya Allah paham, Masya Allah, tabarakallah. Terakhir nih belajar IPA sama Bu Nisa. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan seksama, dengan fokus tentunya ya. Terima kasih. Tugasnya ditunggu bapak-bapak, ibu-ibu yang rapi, fotonya yang jelas juga. Yuk, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore besok libur.